pribadi untuk balita. Dan Mr. Andreas pun spesialisasi pada pendekatan pembelajaran berbasis permainan yang fokusnya itu memaksimalkan potensi anak, stimulasi usia emas. Dan untuk pendidikan, Mr. Andreas bergelar sarjana, di pendidikan anak usia dini. Untuk aktivitas saat ini, Mr. Andreas sebagai pemateri untuk berbagi wawasan tentang pembelajaran dan stimulasi berbasis permainan di seminar parenting, dan salah satunya yang diadakan oleh Rumah Al-Quran Az-Zahra pada malam hari ini. Jadi kesempatan pada malam hari ini sangat baik sekali untuk bunda-bunda mempelajari bagaimana cara mengisi tangki cinta pada anak-anak kita. Dan langsung saja kepada Mr. Andreas Nur Cahyanto, waktu dan tempat disilahkan. Halo, selamat malam. Malam. Malam semuanya ya Bunda, salam kenal ya. Ya, eh, tanpa berlama-lama saya izin mungkin sambil share PowerPoint ya, biar belajar. Bentar, saya share dulu. Ya, oke. Nah, selamat malam semuanya ya Bunda gitu ya. Salam kenal juga. Jadi kita hari ini akan sama-sama belajar, kita mau diskusi, kita mau saling sharing tentang bahasa cinta dan juga khususnya tentang tangki cinta. Jadi harus kenal dulu bahasanya, harus sama-sama paham, sama-sama tahu satu bahasa, dan akhirnya gimana caranya mengisi tangki cinta anak, gitu ya. Nah, singkat aja. Nah, ini seperti dibahas ya, saya adalah seorang guru, sekali lagi saya adalah seorang guru selama 10 tahun mengajar, gitu ya. Nah, ini kita skip aja. Nah, ini, eh, kenapa kita harus tahu? Kenapa harus tahu soal tangki cinta, bahasa cinta, atau mungkin eh, bahasa keren itu love language. Kenapa sih, gitu loh. Nah, sebelum kita mau belajar soal tentang si anak, gitu ya, tentang bahasa cintanya apa, misinya gimana, kita perlu tahu dulu ada yang namanya kebutuhan dasar gitu. Nah, kebutuhan dasar, dasar kebutuhan. Jadi ketika hal ini namanya aja dasar, fondasi. Kalau ini tidak dipenuhi, ini ada yang tidak beres gitu ya, ada yang tidak penuh, pasti yang di atasnya akan berantakan gitu. So, anak-anak tuh sangat simpel sekali. Kalau dia tiba-tiba, let's say kita mau bilang dia tiba-tiba mulai rewel, mulai bermasalah gitu ya, mungkin mulai punya tingkah yang aneh-aneh, mungkin mulai suka membuat kekacauan gitu ya, tiba-tiba mungkin sering nangis dan segala macamnya, pasti ada kebutuhan dasarnya yang kurang. Karena dia paling bawah namanya dasar. Gitu. So, it's very important kita sangat belajar apa sih yang dia sangat butuhkan gitu. Nah, ini adalah namanya hierarki atau piramidanya Abraham Maslow gitu ya. Nah, dari yang paling bawah, Anda boleh lihat di bawah itu yang warnanya merah-merah dia, physiological. Jadi fisik. Hal paling simpel yang bisa terjadi pada anak gitu ya. Kita harus cek, kita harus pastikan itu terpenuhi setiap harinya. Itu wajib sekali adalah pada hal-hal yang fisik, yang kelihatan di fisiknya anak. Sesimpel breathing gitu ya, bernapas. Anak kalau nafasnya terganggu, itu pasti akan mulai tidak nyaman hidupnya. Kalau dia nggak nyaman, dia mungkin nafasnya susah, mungkin karena pilek, mungkin karena dia lagi flu, mungkin karena mungkin let's say kalau di daerah Jabodetabek lagi jelek udaranya. Nah, pasti akan rewel, pasti akan mulai bertingkah gitu loh ya. Jadi akan ada aja namanya masalah. Apalagi makanan. Ketika mungkin dia makanannya nggak cocok, mungkin makanannya terlalu pedas, mungkin makanannya pokoknya dia tidak nyaman dengan hal itu kan berdampak sangat besar. Atau mungkin let's say makanannya mungkin kurang bergizi, atau mungkin dia lagi nggak bisa makan, jadi kurang makan, dia mungkin lagi GTM. Nah, pasti akan jadi perubahan pada anak sumber masalahnya. Jadi sesimpel lihat apa yang apakah nafasnya lagi bagus hari itu, apakah makannya lagi oke hari itu, gitu ya. Apalagi atau mungkin let's say, oh
dia biasanya suka makan, Pak. Makannya lahap sekali. Tapi karena lagi giginya mau tumbuh gitu ya, mungkin usia-usia 3 ke bawah, giginya mau tumbuh, giginya mau copot gitu ya. Tiba-tiba anak ini jadi mungkin ada yang tipenya jadi malah jadi manja gitu ya, nempel terus, ada yang mungkin serba nangis, mungkin tidur juga nggak nyenyak. Nah, ngaruh lagi tuh tidurnya lagi. Saya sekali-sekali ketemu gitu ya, anak-anak katakanlah di sekolah gitu ya, tiba-tiba kok anak ini tidak nyaman sekali, sensitif, nggak fokus, dan lain-lain. Saya akan cek ke orang tuanya. Semalam dia tidurnya gimana nih? Tidurnya, makannya gimana? Bangunnya tadi gimana? Sesimpel bangunnya nggak tepat, tidurnya nggak tepat, pasti akan jadi masalah di sekolah. Saya tanya, semalam tidurnya apakah on time? Jam berapa? Gitu. Terus bangunnya juga gimana? Apakah bangunnya dia dengan bangun dengan bahagia, tepat waktu atau gimana? Atau mungkin em, karena mungkin di rumah lagi ada acara gitu ya, tiba-tiba dia terganggu tidurnya nggak nyenyak, itu juga jadi masalah. So, sesimpel, kalau ada anak yang saya lihat tiba-tiba jadi bermasalah, saya akan tanya, tidurnya gimana? Bangunnya gimana? Sesimpel itu. Eh, Apalagi, di atasnya, safety, dan rasa aman. Tiap anak selain kondisi fisiknya harus bagus gitu ya, ada yang namanya rasa aman. Nah, rasa aman itu di mana aja? Di sekolah, di lingkungan, juga di rumah pastinya. Nah, kalau di sekolah mungkin kita lebih lebih gampang kelihatan ya anak-anak yang mungkin dia pertama kali sekolah, pertama kali ketemu dengan guru baru gitu ya. Dia pasti biasanya ada yang pendiam, ada yang nggak mau ditinggal, ada yang ngamuk-ngamuk dan lain-lain. Bahkan mungkin let's say awalnya sudah mau sekolah, naik kelas, ganti guru, dia mulai bertingkah lagi karena gurunya beda gitu. Nah, di rumah juga bisa terjadi. Katakanlah yang biasa pakai pengasuh gitu ya, ada pengasuh yang membantu di rumah. Nah, pengasuhnya ganti. Nah, ketika pengasuhnya ganti, ada rasa tidak aman di situ, sehingga dia mulai bertingkah lagi. Gitu. Ada aja yang jadi masalah. Tapi belakang gitu ya, saya suka, suka juga suka melihat juga. Saya akan cek di rumah apakah ada orang yang membuat dia merasa tidak aman. Termasuk seringkali yang terjadi adalah ayahnya sendiri, entah ayahnya, entah ibunya, gitu. Lah kok bisa Pak? Ada orang tuanya. Yes, banyak terjadi gitu ya, anak-anak khususnya balita, dia justru ketika ada ayahnya atau mungkin ibunya di rumah, dia nggak nyaman. Kenapa? Let's say yang banyak terjadi biasanya ayah ya, karena lagi banyak kasus fatherless gitu ya. Ayahnya suka jarang di rumah gitu ya, mungkin paginya berangkat pagi sekali, malamnya juga pulangnya sangat malam, capek, mungkin habis kerja seharian. Nah, pulang-pulang ini gitu ya, bukannya mengisi tangki cinta anak, tapi biasanya udah terima laporan nih, anaknya nggak mau makan, anaknya nggak mau mandi, anaknya numpahin air dan segala macam. Akhirnya sekalinya ketemu, berkontak dengan anak, cuman marah-marah aja. Marah-marah, mungkin ada yang memukul, mungkin ada yang menghukum, sehingga bagi anak, kalau kalau ayah pulang, kalau dia ketemu ayah, dia merasa tidak nyaman. Jadi kadang malah aneh. Di rumah dia bertingkah karena dia nggak nyaman, di sekolah malah dia jadi anak yang baik. Gitu. So, sesimpel rasa aman dengan siapa itu dia juga penting sekali. Tasnya lagi, love or belonging. Apakah dia merasa memiliki jadi bagian dalam lingkungan itu? Ketika dia di rumah, apakah dia diajak ngobrol, apakah dia dianggap ada, apakah dia dianggap jadi sebagai seorang manusia yang utuh gitu ya, atau dia dicuekin gitu. Apa dia cuma kayak disuruh, ayo makan, ayo tidur, ayo mandi. Tuh. So dia perlu banget merasakan bahwa dia ini adalah bagian dari keluarga. Nah, ini juga banyak terjadi kayak gini. Let's say gitu ya, kita punya balita baru di rumah, ada bayi baru nih. Nah, kakaknya mungkin usia 3 4 5 tahun, masih balita juga. Tiba-tiba punya adik. Tiba-tiba semua perhatian dari orang tuanya ngarahnya ke si bayi semua. Yang tadinya dia selalu nomor satu, selalu mungkin sering digendong, ditemenin tidur, dibantuin makan. Tiba-tiba semua ke arah si bayi. Tiba-tiba semua tamu datang bawanya juga bawa hadiah buat si bayi. Buat si kakak nggak ada. Nah, tiba-tiba dia merasa dia tidak jadi bagian dari rumah, dari keluarga gitu ya. So, ini juga bisa jadi penyebab banyak masalah pada balita. Dia sebuah kebutuhan dasarnya.
Nah, ke atasnya tuh makin kompleks lagi tuh. Self esteem-nya, confidence-nya, percaya dirinya, dan segala macamnya. So, tapi paling gampang adalah lihat dari kondisi fisiknya, rasa amannya, aman, nyaman, dan juga dia jadi bagian dari sebuah keluarga. Ada sebuah keintiman, kehangatan dalam sebuah keluarga. Gitu ya. Nah, nah, terus gimana salah satu cara buat kita bisa membantu si anak, membantu begini, membantu seisi rumah, seisi keluarga di rumah, semua orang tuh bisa punya kebutuhan dasar yang terpenuhi. Jadi ini bukan cuma buat anak-anak doang, tapi juga buat anak, ibu, ayah, bahkan semua orang di rumah. Semua orang butuh cinta, iya nggak? Yes, kita orang dewasa mungkin kita bilangnya, wah yang penting duit Pak, tapi duit aja nggak cukup. Yang penting makan sehat. Yes, sehat itu bagus, tapi sehat doang juga nggak cukup. Kita butuh tangki cinta yang penuh. Ada apa aja? Ini mungkin yang mudah juga pernah dengar ya. Ada physical touch, saya pernah bikin kontennya. Jadi sentuhan, apalagi ada word of affirmation, afirmasi positif gitu ya, kata-kata yang positif gitu ya. Ada quality time, jadi waktu, bukan cuma perlu ketemu doang, tapi benar berkualitas gitu ya. Apalagi ada act of service, dilayani, dibantuin gitu ya. Apalagi ada gift atau hadiah. Nah, ada tangki cintanya. Kalau tangki cintanya penuh, Anda akan lihat orang-orang yang tangki cintanya penuh itu akan orang-orang yang penuh dengan kasih sayang, tidak mudah tersinggung, gitu ya, emosinya stabil, punya masalah biasanya lebih mudah buat memaafkan, buat bisa punya empati yang bagus juga. Nah, masalahnya adalah ketika di kosong, ini akan jadi banyak sumber banyak masalah, gitu ya. Entah dia jadi orang yang sensitif, entah jadi orang yang mungkin mencari cinta di tempat yang salah, gitu ya, dan lain-lainnya. Nah, kita bahas. Nah, kita cek dulu nih, kira-kira entah ini Anda, suami, atau mungkin anak-anak nih. Coba cek love language-nya kira-kira apa nih dari 5 tadi. Pertama, coba cek apa yang membuat anak Anda atau kita gitu ya tersenyum paling lebar. Ketika dipeluk kah? Ketika diberikan hadiah kah? Ketika dibantuin kah? Atau apa? Nah, terus kita sendiri nih, kita sendiri ke orang lain. Cara kita menunjukkan kasih sayang ke orang lain itu biasanya gimana? Yang paling kita senang nih, kalau kita suka memeluk, gitu ya, memeluk, mengusap orang, gitu ya. Apakah kita sukanya itu memuji, suka apa namanya suka bilang thank you gitu ya, suka mengapresiasi orang lain gitu ya. Thank you ayah udah kerja, thank you adik sudah sekolah gitu ya. Atau mungkin kita sukanya itu ngasih hadiah ke orang lain, ke keluarga, ke teman. Kita selalu ingat nih kapan ulang tahunnya gitu ya. Kita suka si kejutan ke orang lain gitu ya. Mungkin. Nah, ini ada yang anak saya yang satunya dipuji, satunya dipeluk gitu ya. Yes, bisa beda-beda tiap anak. Serumah bisa beda. Bahkan mungkin kembar pun belum tentu sama gitu. Biasanya suka dipuji gitu ya. Nah, apalagi apa yang dilakukan anak Anda saat mereka membutuhkan perhatian Anda. Nah, kalau mereka lagi butuh, mereka lagi kurang nih, mereka suka ngapain? Apakah ada yang suka mereka secara fisik? Kalau saya suka ngomong tuh kalau di konten tuh physical attack gitu ya. Ada yang udah agak gedean kan udah mulai pelan-pelan tuh, mungkin meluknya pelan-pelan, kalau bisa pelan-pelan. Ada yang nabrakan diri, gitu. Ada yang kayak gitu. Ada yang tiba-tiba minta gendong, tiba-tiba lompat aja gitu ke kita. Apalagi ada yang minta ditemanin main. Kita nggak usah ngapa-ngapain, dia minta bunda di sini aja, gitu. Jadi Anda mau bikin kue, pokoknya di situ aja. Dia maunya deket sama kita, gitu. Apalagi eh, dia juga suka mengungkapkan pesan dengan kata-kata. Tiba-tiba bilang love you bunda, gitu. Tiba-tiba dia suka bilang bunda cantik deh. Jadi kita mau cek nih antara kita, anak, pasangan kayak gimana kira-kira. Karena itu akan jadi penting sekali. Bahasanya harus kita kenal nih, gitu ya. Nah, ini yang paling apa ya? Yang mungkin paling populer, yang paling gampang dilihat dari anak-anak gitu. Physical touch, sentuhan. Sentuhan itu apa aja? Bisa sentuhan dicium gitu ya, cium, peluk, diusap kepalanya, ditepuk-tepuk gitu ya.
mungkin dipeluk sambil dielus-elus gitu ya. Atau anak-anak tuh mungkin ada yang suka mendusel gitu ya. Biasanya apa ya? Mendusel itu. Dia sukanya itu kakinya ditempel-tempelin, suka menempel-nempel ke pipi, ke badan, dan lain-lainnya. Atau mungkin, yes, mungkin ada yang minta digendong terus. Maunya digendong. Kalau ada masalah, dia nangis, rewel, gendong. Gitu. Bahkan mungkin sampai gede pun, ada yang suka tuh minta dipangku. Saya sering ketemu tuh, ada anak-anak murid saya, sudah usia SD kelas 1, kalau dia lagi kangen, lagi stres, lagi ketemu saya akhirnya, setelah libur panjang, dia akan ngobrol, tapi minta dipangku. Tiba-tiba datang, badannya gede banget gitu ya, tiba-tiba minta pangku, terus cerita. Oh, dia lagi minta physical touch. Dia dari pangku, saya lurus, berakhirnya bilang, kamu udah gede loh, Eh, bisa duduk sendiri, kamu berat, udah bisa kesakitan gitu. Akhirnya dia ngerti. Tapi saya kan selalu berkala gitu ya, saya akan tepuk-tepuk gitu ya, mungkin punggungnya, mungkin pundaknya, dan lain-lain. Gitu ya. Nah, ini ada nih, yang gendong sama ngelus-ngelus pipi sampai bilang sayang bunda. Berarti kombinasi tuh. Berarti physical touch gitu ya, sama word of affirmation. Nah, ada sebuah penelitian dia di Frontier Psikologi bahwa sentuhan fisik dapat mengurangi hormon stres. Gitu ya. Apakah anak-anak bisa stres? Bisa banget gitu ya. So that's why banyak anak-anak itu sangat paling gampang adalah dia sukanya nempel sama orang tua, entah sama bundanya, entah sama ayahnya. Kenapa? Dia secara alami itu dia mau membuat stresnya, rasa takutnya, rasa nggak nyamannya, dan lain-lain. Gitu ya. Jadi kalau dia lagi minta Anda layani, itu akan sangat baik sekali buat bonding sama anak, gitu ya. Nah, tapi hati-hati sekali, gitu ya. Kalau dia lagi anak-anak yang suka physical touch, kalau Anda berikan kebalikannya, itu dia akan sangat merasa tidak dicintai, gitu ya. Anak-anak yang physical touch ini, dia maunya dicium, dipeluk, dielus, ditempel, digendong, dipangku. Kalau Anda sampai pukul dia, entah pukulnya cuma sekali aja gitu, pukul sekali ada let's say pukul, cubit, jewer, tampar dan lain-lain gitu ya, itu bisa akan gampang sekali, terekam sekali. So sangat hati-hati. Bahkan kalau bisa ya semua anak jangan digituin juga gitu loh. Karena itu akan sangat sangat membekas. Bahkan gini, ada anak katakanlah dia mau peluk nih, mau peluk, mau pegang tangan kita. Kita nggak sengaja ya kita tampi tangannya, plak gitu, itu akan langsung nyes banget di hatinya, di memorinya. Nah, itu biasanya anak ini akan sangat sensitif sekali. So, kalau anak kayak gini, dia mau mungkin dia tiba-tiba minta digendong, minta dipangku dan segala macam. Kalau kita lagi sibuk gitu ya, pastikan kita bilang yang baik. Jangan ditolak mentah-mentah gitu ya. Atau mungkin kita cicil dulu nih, kita tepuk-tepuk dulu gitu ya. Bentar ya, eh, ayah lagi kerja, atau mungkin ibu lagi masak sesuatu gitu ya. Gitu. Nah, anak saya perempuan suka sekali minta dipeluk sama saya gitu ya. Dan suka bilang sayang bunda. Tapi kalau dipeluk bapaknya nggak mau. Dan digombalin bapaknya juga nggak mau. Bisa bilang gitu ya? Bisa aja. Bisa banget gitu. Karena emang mungkin eh, bondingnya juga beda gitu ya. Karena kan dia pasti kan mengalami banyak hal dengan ayah, dengan bunda juga gitu. Nah, setiap respon baliknya itu akan direkam sama dia. Dia akan membuat namanya itu membuat pengetahuannya sendiri, membuat kesimpulannya sendiri gitu. So pastikan sekali lagi ketika anak memberikan sebuah sebuah umpan gitu ya, balaslah dengan baik. Nah, apakah Anda tipe physical touch? Tadi ya ini paling gampang buat dicek ini. Apakah anak Anda tipe yang suka pelukan, ciuman, atau setor fisik? Seperti memegang tangan. Bahkan mungkin pegangan kaki juga ada. Gitu ya. Mungkin dia minta digendong, dia mungkin Jawanya tuh glendotan gitu ya, bergelantungan sama kita gitu ya. Tiba-tiba ngelus kepala kita, mungkin kita baik juga, bisa kayak gitu juga. Terus memeluk mereka juga gitu. Nah, paling saya temuin gini-gini. Banyak eh, para ibu gitu ya, para ibu dia juga bisa membantu mengisi cintanya ketika dia juga memeluk anaknya. Jadi saling ngecas akhirnya. Itu sering terjadi kayak gitu. Apalagi tadi ya, kalau Anda berikan sesuatu yang sebaliknya, respon dia gimana? Dia nyesek banget gak? Dia kecewa banget gak? Dia sedih banget gak?
Jadi itu salah satu cara buat kita apa ya, mengeceknya. Nah, tapi biasanya secara general hampir semua anak-anak balita itu biasanya sangat suka namanya physical touch. Karena juga menenangkan apa namanya sensorinya juga, detailnya, biar nyaman dipeluk, dilus-lus tuh enak banget buat mereka, gitu ya. Jadi sekali lagi, yes orang tua isi lihat anak juga bisa, bisa banget. Makanya suka ada istilah tuh, orang tua pulang kerja lihat anak tuh kayak jadi fresh lagi. Karena apa? Karena saling ngisi biasanya, gitu. Itu berlaku kalau kita sama anak punya bonding yang baik, gitu ya. Kalau kita malah saling menganggap beban, akhirnya malah ditambah-tambah drain out, gitu ya. Oke, dari physical touch. Nah, word of affirmation ini yang mungkin nggak semua orang juga gitu. Basically saya mau kasih tahu dulu. Dari 5 bahasa kasih tadi, gitu ya, basically semua orang tuh pengen, butuh, bagus, tapi ada yang lebih dominan, gitu ya. So, tapi sekali lagi semua sebenarnya pengen banget ya gitu. Nah, ada anak atau mungkin orang dewasa juga ya, yang merasa dicintai paling nyata, paling dalam gitu ya, paling masuk ke hati kalau melalui pujian, gitu ya, kata-kata positif dan dukungan verbal. Biasanya gini, um, thank you Bunda sudah dimasakin gitu. Thank you Bunda, tadi sambelnya enak banget loh. Itu masak sendiri gitu. Atau mungkin kalau anak-anak itu, oh, wih, gambarnya bagus sekali itu. Kamu gambar sendiri tadi gitu. Atau mungkin kita selesai kita ngomong, eh, thank you kakak, tadi sudah ke sekolah sendiri sudah mau ya gitu. Thank you kakak. Tadi udah dengar, tadi kakak sudah makan sampai habis ya. Jadi pujian-pujian yang simple sekali, dia merasa kayak dicintai, dia dihargai. Wah, effortku dihargai ya ternyata ya, gitu. Apalagi kalau misalnya anaknya yang suka tanya nih kalau di rumah nih, "Eh, Bunda sayang aku nggak?" Gitu. Bunda, Bunda, aku cantik nggak? Gitu. Bunda, Bunda, aku hebat nggak? Aku kuat nggak? Nah, gitu. So, nah, kita cek lagi ya. Nah, apakah ada tipe yang word of affirmation? Gitu ya. Di main kata-kata banget. Jadi ini yang kalian ini telinganya nih sensitif banget. Nah, ceknya gini, ketika Anda puji dia, gitu ya, apakah dia terlihat bahagia, excited banget, dia kayak tiba-tiba kayak meleleh banget kalau dipuji. Nah, tapi juga apa namanya, kita dia suka nanya tuh, udah aku pinter nggak, aku hebat nggak gitu ya. Nah, cek juga kalau sebaliknya gimana. Gitu. Tuh cek banget tuh. Kalau sebaliknya gimana? Sama juga, kita orang dewasa juga kayak gitu. Kita nih orang dewasa mungkin ayah bunda ya, kalau dibilang tiba-tiba dibilang kok sayurnya agak asin ya, langsung kayak, uh, kok dibilang asin gitu. Gak bisa ya ngomongnya yang agak halus. Padahal itu udah halus banget. Tapi ketika kita dikomplain gitu ya, kayak langsung kayak, kok aku nggak dihargai gitu. Nah itu juga anak-anak juga kayak gitu. Nah, jadi hati-hati sekali sama anak-anak yang bahasa cintanya word of affirmation gitu. Kalau dia lagi gambar, dia lagi ngerjain sesuatu, mungkin dia lagi belajar gitu ya, pastikan jangan bilang salah, salah gitu. Jelek itu, wah itu pantangan sekali tuh. Let's say saya punya anak murid nih lagi belajar matematika gitu ya, ada tugas gitu ya. Nah, jawabannya salah nih, salah. Let's say 2 tambah 2 jadi 5 gitu. Saya nggak bilang salah, saya akan tanya, wah, 2 tambah 2 5. Masa sih? Gitu. Yuk coba hitung lagi sama-sama ya. Gitu. Jadi nggak bilang langsung yang salah, ulangi. Gitu. Atau mungkin dia lagi nggak diwarnai nih. Jelek, keluar garis. Gitu. Nah, mendingan kita pakai bahasa yang positif. Let's say, eh, eh, Bunda juga lagi gambar, lo lagi mau juga lo. Lihat gitu. Oh, kalau Bunda kayak gini warnanya kamu kayak gimana? Gitu. Biar dia yang eh, belajar sendiri mana yang bagus, mana yang jelek. Gitu. Biar dia menyimpulkan sendiri. Sekali lagi, hati-hati sama kata-kata. Karena gini, anak-anak yang kayak gini, kalau Anda lagi belajar, Anda bilang salah, jelek, ulangi, dia langsung down, langsung sakit hati, langsung males belajar biasanya. So, penting sekali buat kita
merespon dengan cepat. Bisa kalau kita ngisi tanya ceritanya ibunya gimana? Ada istilah anak bahagia, ibu juga bahagia. Betul sekali. Hurt people. Jadi bukan cuma bahagia. Kalau kita adalah orang yang terluka, pasti anak juga akan sensitif sekali. Gitu. Sesimpel itu. Nah, saya suka bikin konten ya. Saya kan selalu bilang ke setiap ayah, setiap bunda lah gini. Pastikan setiap bunda itu selalu dalam kondisi yang terbaik setiap harinya. Minimal ayah bunda gitu ya, kan yang ketemu sama anak ya, pastikan makan jangan telat, tidur sebaik mungkin gitu. Karena sekali lagi kalau kita bunda nih, bunda-bunda tangkinya kosong, ke anak juga biasanya suka bahaya sekali gitu. Itu kan biasanya sangat sensitif sekali. Atau let's say kayak tadi ya, word affirmation. Bunda mungkin bisa ceritanya tuh eh, kata-kata. Tiba-tiba anak ngomong nih, aku nggak suka makanannya, nggak enak. Pasti itu rasanya kayak gemes sekali gitu ya. Kita udah do the best, anak-anak bilang nggak enak, nggak mau. Nah, kalau kita penuh, kita kan bisa ngerti. Oh iya, dia masih anak-anak. Dia belajar buat mengerti semua rasa makanan. Tapi kalau kosong, nah itu bahaya. Caranya gimana? Namanya ngurus anak gitu ya. Pertama kali adalah pastikan kita pasangan, suami, istri itu hangat. Biar saling ngisi gitu. Yes, mungkin bunda yang di rumah, mungkin suami yang kerja di luar, tapi saling mengisi dari jauh. Mungkin ya kalau ada suami di sini ya, kalau ada ayah di sini, pastikan nih tiap tiap berapa jam sekali mungkin tanya bundanya gitu. Bunda sudah makan belum? Gitu ya, diperhatikan dan segala macam. Ini pastikan eh, ayah mungkin meskipun mungkin dia di rumah tidak bisa full sama anak, tapi juga membantu mengisi memastikan si bunda ini tangkinya penuh gitu. Tapi kalau biasanya kalau dari suami istri sudah penuh, nanti ke anak juga akan saling mengisi juga gitu. Soalnya seperti itu kak, saling apa ya, kayak seperti bola gitu loh. Hurt people, happy mom, happy happy family gitu. Jadi ini sebenarnya baik sekali kalau ini suami istri yang dengerin gitu ya. Nah, quality time ini ya sebenarnya mungkin sepertinya sederhana, sepertinya simple, tapi tidak semua orang bisa. Karena apa? Karena waktu itu mahal. Kita hidup di zaman di mana waktu itu sangat-sangat cepat banget rasanya, penuh banget gitu ya. Padahal anak merasa dicintai saat mendapatkan perhatian penuh dari orang tua. Emang sepenting itu, Pak? Yes, penting banget. Saya menjumpai murid saya gitu ya, di mana dia punya rumah yang terbaik gitu ya, dia punya semua fasilitas yang terbaik, namanya mainan nggak kurang-kurang gitu ya, nggak nunggu ulang tahun gitu ya, kapanpun dikasih mainan. Let's say orang tuanya lagi pergi keluar kota, pulang-pulang mainan, mainan, mainan. Makanan semua yang terbaik gitu ya, dia mau minta makan sushi kayak mau makan apa yang mahal tuh bisa semuanya. Tapi sesimpel ketika dia kurang waktunya perhatian dari orang tua, dia akan mulai bertingkah yang aneh-aneh, mainan es batu, numpain air, ambil makanan, digigit, dibuang lagi. Pokoknya gimana caranya biar dia dapat namanya perhatian. Perhatian sama dengan waktu, otomatis kita memperhatikan anak, gitu ya. Nah, caranya gimana? Apakah anak Anda gitu ya suka minta ditemenin? Temenin makan, temenin mandi, minta dimandiin gitu ya, minta temenin tidur, minta temenin baca buku, minta temenin main apapun. Sesimpel Anda pokoknya di situ aja. Anda ada kelihatan deket, dia merasa seneng gitu. Jadi kadang tuh malah kalau saya sama anak-anak ya, eh, saya ada, dia senang banget. Saya nggak perlu, kadang gini, saya dilarang, Mister, Mister diem aja, tutup mata, nggak boleh lihat. Jadi dia tuh yang main, dia yang sibuk bikin, bikin sesuatu. Saya sesimpel justru, Mister di sini aja, duduk, diam, tutup mata. Dia udah senang banget gitu. Karena biasanya dia di rumah eh, nggak ada yang nemenin main gitu. Terus apa lagi? Kalau ditemenin, dia gimana? Dia berbunga-bunga nggak? Dia merasa nyaman, happy nggak? Gitu.
Nah, biasanya anak-anak kayak gini kalau dia apa namanya cenderung kalau lagi kosong nih, lagi kosong tadi ya, dia suka buat kekacauan yang aneh-aneh, mecahin sesuatu, main. Jadi dia tahu ada hal yang nggak boleh, dia malah lakukan karena dia tahu kalau dia do something bad gitu ya, yang aneh-aneh, pasti orang tuanya akan bereaksi berlebihan. Tiba-tiba semua ngumpul, semua melotot, semua rame, semua teriak gitu ya. Jadi heboh. Dia tahu ketika dia buat sesuatu yang buruk, semua ngumpul, semua ngomel itu nggak enak. Tapi secara secara insting dia juga butuh. Tapi paling nggak semua orang akhirnya melihat aku. Semua orang akhirnya ada di sekitarku gitu. Nah, so that's why gini ya, sama anak-anak gitu ya. Kalau anak-anak lagi mungkin dia do something bad, dia jangan bereaksi berlebihan. Dia responilah dengan cepat gitu. Nah, dan juga saya suka gini ke sama anak-anak, suka yang nanya kan, Mr. Andre, kenapa sih bisa sabar sama anak-anak? Kan anak-anaknya mungkin ada yang suka bermasalah gitu ya. Karena saya tahu anak-anak itu kalau dia do something bad, sesuatu yang buruk, itu bukan karena dia nakal, karena dia buruk, bukan karena bawaan, bukan karena apa. Sesimpel pasti ada yang kurang di mungkin cintanya. Pasti ada yang kurang dari kebutuhan dasarnya. Sesimpel kayak orang sakit gitu. Orang sakit pasti rewel. Orang sakit pasti ada kurangnya banyak banget gitu loh. Nah, tugas saya adalah saya cari tahu dia butuh apa sih. Gitu. Karena anak itu kan belum belum bisa berbahasa dengan baik, menyampaikan dengan baik, gitu ya. Nah, ini ada yang ini. Anak aku bahasa cintanya quality time, gitu ya, dan temenin. Tapi kadang jadi gak bisa ngapa-ngapain. Yes, itu salah satu tantangannya, gitu. Dan itu bukan cuma sama kita dan anak juga. Bahkan mungkin suami, istri gitu juga biasanya. Jadi kayak mungkin eh, kita sukanya tuh tipe yang ditemenin belanja, ditemenin ke pasar, ditemenin kemana. Tapi seringkali itu eh, nggak ketemu gitu. So pastikan ketika ada waktu yang sangat singkat, pastikan itu jadi berkualitas gitu. So saya biasanya suka bilang dalam sebuah keluarga gitu ya, kalau bisa ketika makan bareng jangan main HP gitu ya. Mungkin cuma bercanda kecil, mungkin bad talk gitu ya. Ngobrol sebelum tidur itu penting banget gitu. Nah ini dari Lita, aku kan udah biasa diem aja atau biarkan anak bermain berantakan di rumah. Nah, tetapi jika pas di rumah neneknya, kalau kayak gitu, aku disalahin, dibilang anak dibiarin begitu aja. Nah, eh, gini, jadi kalau kita sama-sama apa namanya, sama mertua gitu ya, sama orang tua gitu, yes mungkin akan sangat berbeda parenting gitu. So mendingan kita hormati aja, senyumin aja, dan kita briefing si anak. Jadi anak tuh memang butuh proses. Dia harus belajar tahu tempat gitu ya. Dia di mana? Di rumah apa di rumahnya orang. Tuh, so kita tambah sati. Sorry. Nah, sekarang nih, act of service. Ini juga agak tricky nih. Jadi dilayani, dibantuin gitu ya. Dia merasa dicintai, merasa sangat berbunga-bunga ketika orang tua membantu kebutuhan mereka. Ngambilin makan, ketika dia disuapin, dimandiin, dipakein baju gitu ya. Buat kita mungkin kayak, kan udah biasa Pak tiap hari pada kecil Pak. Enggak. Buat anak-anak kayak gini tuh kayak seneng banget gitu. Dia udah bisa, tapi maunya dibantuin. Gitu. Jadi gitu ya. Atau mungkin nih kalau dia udah makin gede, dia suka minta dimasakin masakan favoritnya. Bunda, aku pengen dong dibikin onde-onde gitu. Bunda, aku pengen dong dimasakin mungkin ayam goreng gitu. Nah, mungkin dianya agak bosan sama makanannya, tapi dia kayak maunya di do something sama orang lain gitu. Apalagi diantar ke sekolah. Nah, ini eh, sebisa mungkin gitu ya pada anak kayak gini, sebisa mungkin jangan cuman bunda yang antar anak ke sekolah. Sesekali gitu ya dicoba, diusahakan ayah juga antar anaknya ke sekolah juga. Mungkin ayah sesekali mungkin jemput anaknya
Mungkin gitu ya, dia akan connect sama yang quality time. Lagi ada hari ayah, hari ibu, hari apapun, gimana orang tua diundang ke sekolah, hadirlah, bayarlah cuti Anda. Itu sangat berharga sekali buat anak-anak kayak gini. Gitu ya. Ketika kita tuh bisa effort buat anak, dia akan suka banget. Dia akan jadi kayak core memorinya dia. Gitu. Dan bahkan kalau dia makin gede gitu ya, dia lagi mau belajar, Anda siapin, mungkin bikinin minuman hangat, mungkin Anda siapin cemilan, mungkin Anda tanya, kakak mau dibantuin apa, mau disiapin apa, gitu. Itu akan sangat eh, bikin dia tuh kayak jadi penuh banget, gitu. Simpel mungkin eh, kakak sudah mau berangkat, oh iya, ibu ambilin apa gitu ya, ambilin mungkin sepatunya, mungkin mau ambilin apanya, jadi buat dia itu sangat sangat apa ya, feeling love banget. Gitu ya, jadi pastikan dia udah kayak gimana. Apakah dia suka sangat berbunga-bunga, merasa dihargai, merasa dicintai ketika dia dibantuin, gitu. Dia maunya melakukan sesuatu berdua, mungkin, gitu ya. Apalagi tadi ya dia suka dibantuin, mungkin pakai sepatu, gitu ya, mungkin pakai celana, sesimpel itu. Mungkin kalau mewarnai, dia mau dibantuin juga. Nah, gitu. Nah, masalahnya adalah kalau dia manja jadi gimana, Pak? Gitu. Nah, pastikan selalu kalau dia minta sesuatu, ajak kerjakan berdua. Pakai baju berdua. Mungkin kita yang kanan, dia yang kiri. Gitu. Mungkin mewarnai. Oke, kakak warnain kepalanya, bunda ekornya ya. Dia harus balance tuh antara self service dan juga belajar mandirinya juga. Gitu. Nah, ini hati-hati. Kalau dia minta sesuatu, Anda tolak mentah-mentah, responnya kurang tepat, dia akan merasa tidak disayangi. Kepastikan responnya dengan cepat, dengan bahasa yang dia bisa terima dengan baik. Ya udah gitu, 50-50. Yuk, ibu bantuin, tapi kamu juga. Jadi gak sepenuhnya. Gitu. Nah, gift. Gift ini juga sebenarnya gini, tidak semua anak suka dengan hadiah. Gini, suka, yes suka. Tapi nggak semua orang tuh yang kayak pengen banget sama hadiah. Gitu. Ada yang saya juga nggak? Yang let's say dia kalau dikasih hadiah senang tapi biasa aja. Tapi sebaliknya anak-anak yang tipenya yang gift banget, kalau dikasih hadiah itu akan diingat banget, disimpan, dijaga baik-baik. Dan biasanya dia juga suka kasih balik ke orang tua, gitu ya. Mungkin dia pas lagi main di luar, dia ketemu bunga, dia petik, kasih ke bundanya. Bunda, aku bawa bunga. Kalau mungkin anak-anak yang mungkin 2 tahun gitu ya, dia belum ngerti, dia bawa daun. Gitu ya, daun bunganya satu, daunnya banyak. Di crowd sama dia. Bunda, ini bunga buat bunda, daun buat bunda gitu ya. Jadi, anak kayak gini. Nah, cara menyayanginya gimana? Sama. Jadi jangan cuma nunggu dia ulang tahun doang. Berikan hadiah-hadiah kecil setiap hari. Nggak harus hadiah yang beli kok. Kayak tadi, ambilin bunga, gitu ya. Ini loh, bunga buat kamu, bunga buat kakak, gitu. Nah mungkin, udah ngomong aja, gitu. Wah, kakak kemarin sudah pintar sekolahnya selama seminggu, gitu ya. Ini loh, bunda masakin sayur asem, apa, gitu. Dia masuk kayak, wah, dapat hadiah. Jadi sekali lagi, hadiah nggak harus dibungkus, nggak harus beli, tapi dari hal yang mungkin simple banget, gitu. Mungkin, uh, dikasih hadiah apa ya? Dikasih hadiah, besok kita mungkin mau jalan-jalan sama-sama. Gitu. Mungkin hadiahnya kita mau main sama ayah, main bola, itu bisa banget. Gitu. Nah, anak-anak kayak gini, itu hati-hati kalau dia jadwalnya mungkin dia ulang tahun. Kalau sampai bleset, Anda lupa, itu kan diingat banget. Jadi, meskipun simple, kecil, tapi jangan sampai lupa dengan tanggalnya dia wajib terima hadiah. Gitu ya. Karena itu kan sangat diingat banget. Nah, kalau kosong gimana? Gitu ya. Dia akan merasa tidak dicintai, dia akan merasa tidak nyaman gitu ya. Biasanya dia akan tantrum karena dia frustasi dan bingung ngomongnya gimana. Bisa ada aja yang jadi masalah buat dia. Apalagi mungkin dia jadi menarik diri, tiba-tiba jadi bad mood, diem aja, bisa kapan aja nggak mau gitu ya, dia nggak responsif. Apalagi menuntut perhatian. Tadi ya, dia bertingkah yang tidak semestinya karena dia pengen semua orang akhirnya kasih dia perhatian. Temuin ya kayak ini ya.
Nah, dia perlu validasi. Aku dicintai nggak sih? Aku dianggap ada nggak sih? Gitu. So that's why misalnya anak-anak tuh suka kayak momen-momen dia lagi sakit gitu ya, tiba-tiba jadi kayak manjanya luar biasa. Tiba-tiba kayak minta segalanya. Kenapa? Dia minta perhatian. Karena mungkin ada yang kosong di dia. Gitu ya. Nah, singkat aja. Tapi gini, tetap ada namanya batasan. Yes, kita sayang sama anak, tapi ada batasan sama hal-hal yang kurang berkenan. Gitu ya. Jadi harus tepat sasaran nih. Nah, orang tua membuat batasan, anak menguji batasan. Nah, jadi bedakan antara kita memberikan love language dengan anak-anak jadi manja, gitu ya. Mungkin dia manja, mungkin dibuat kesalahan, harus ada batasannya, gitu. Nah, kenapa dia menguji batasan kita? Kenapa dia kayak sengaja do something bad? Pertama, dia mau ngecek konsistensi. Kita punya rules di rumah itu fleksibel nggak? Bisa dinego nggak? Yes, anak lagi rewel, anak lagi mungkin lagi sakit atau apa, tapi pastikan dia tetap tahu rules are rules, gitu ya. Yes, kamu lagi eh, nggak pengen makan, tapi peraturannya adalah kalau makan tidak pakai handphone. Jadi berikan berikan alternatif yang jelas, nggak pakai longgar-longgaran. Apalagi identitas. Seringkali anak tuh dia melanggar batasan karena dia lagi di fase di mana dia kayak aku ini udah gede, aku mau punya kendali, aku mau yang pilih sendiri. So that's why kalau sama anak kayak gini, let's say dia mau mandi, jangan tanya mau mandi atau enggak. Pasti dia bilang aku nggak mau mandi, maunya main gitu. Dengan bilang gini, adik, kakak, ini sudah jam 5. Kamu mau mandi sekarang atau 5 menit lagi? Di angka 5, di angka 6. Dia tahu, oh opsinya sama-sama mandi. Tapi dia memutuskan sekarang atau nanti. Gitu. Nah, apalagi eksplorasi dan juga pengen tahuan. Anak-anak yang mungkin bermasalah gini ya, itu seringkali itu sesimpel karena dia punya dorongan akan ingin tahunya. Dia penasaran. Udah dibilangin, kalau ambil air pakai gelas, gelas kaca, bilang bunda. Dia nanti jatuh pecah. Nah, dia penasaran banget. Dia nggak kesabaran banget gitu. Karena dia secara natural kayak gitu. Akhirnya dia ambil sendiri, kesenggol, mungkin goyang, jatuh, pecah. Nah, sebelum ngamuk-ngamuk, perhatikan dulu. Ini dia lagi di fase yang mana. Gitu ya. So, caranya gimana? Kalau sama anak, ada mau ngomong mungkin pas sebelum atau sudah kejadian, pastikan gunakan bahasa yang jelas dan sederhana. Jangan ngomel yang panjang lebar, gitu ya. Ngomongnya pelan aja, simple, sederhana, yang dia bisa ngerti. Dan pastikan, kalau ngobrol sama anak, diskusi sama anak, itu jangan berdiri. Jaraknya kejauhan. Itu kayak lagi diajak ngomong sama raksasa. Pastikan kita di eye level yang sama. Jadi anaknya mungkin duduk, kita juga jongkok, biar dekat matanya, biar ngeliatnya juga enak, biar dilihat juga ekspresi kita gimana, gitu ya. Nah, apalagi libatkan anak dalam membuat keputusan, kesepakatan, kayak tadi ya, mau mandi sekarang atau 5 menit lagi, mau pakai baju merah atau biru, mau pakai sepatu merah atau biru. Jadi buatlah sebuah kesepakatan. Oke, kamu nggak mau makan. Mau makannya kapan? Sekarang nggak mau, mau kapan? 5 menit lagi, 10 menit lagi. Jadi buatlah rules yang jelas, sepakat gitu. Oh, kalau kamu nggak mau makan sekarang, gitu ya, jam makannya masih 6 jam lagi, nanti malam. Nanti akan lapar loh. Kamu siap nggak? Gitu. Jadi harus ada deal dulu. Biar dia tahu, oh, aku yang make decision. Kalau ada sesuatu yang terjadi, dia lapar. Dia tahu, oh iya, aku yang milih. Gitu. Jadi ya terus beri pilihan yang terbatas tadi, yang terbatas. Jadi opsinya jelas dan kita sama-sama oke dengan itu. Apalagi, terus berikan konsekuensi yang logis dan alamiah, gitu ya. Jadi masuk akal. Jangan gini, oh kalau kamu nggak mau makan, HP-nya disita, nggak nyambung. Oh kalau kamu nggak mau beresin mainan, nggak boleh sekolah, nggak nyambung. Gitu, jadi jelasin. Oh kalau mainan nggak diberesin, gitu ya, nanti kamu injek sakit. Kalau nggak diberesin, nanti mainannya hilang. Berikan juga solusi. Oke, kamu kenapa nggak mau beresin? Banyak, berantakan. Oke,
Bunda bantuin. Kamu beresin yang bolanya, Bunda beresin Legonya. Yuk sama-sama gitu. Jadi berikan solusi juga. Apalagi konsisten. Mari ini kayak pertanyaan saya ya. Kalau Anda punya rules, saya kan konsisten. Sore mandi, ya mandi. Jangan di nego-nego. Oke, Anda punya rules. Kalau makan, duduk di meja makan, nggak pakai handphone. Konsisten. Dia mau rewel, dia mau lagi eh, sakit itu ya, tetap nggak boleh. Mendingan cari hal yang lain. Jangan diubah-ubah peraturannya. Karena dia akan sering sekali menguji konsistensi peraturan kita. Terus apa lagi? Jelaskan alasannya. Kayak tadi ya, kalau nggak diberesin, kenapa? Oh, keinjek sakit atau hilang, rusak. Kalau nggak makan gimana? Lapar, dan lain-lain. Nah, kalau kamu sama anak umurnya 11 tahun, dia itu sebenarnya basically sama. Pastikan diskusi, buat kesepakatan bersama. Ajak bahas nih, plus minusnya gimana, sama apa yang dia mau putuskan, gitu. Oh, kamu nggak mau ngerjain PR, aku nggak mau, gitu. Nah, saya tahu dia, gitu ya. Oh, nanti kalau kamu nggak kerjakan, itu kalau sama nilaimu, nanti mungkin kamu di sekolah akan kena hukuman, gitu ya. Kamu siap nggak? Jadi ajak dia buat dia membayangkan itu. Oke, thank you. Baik, untuk materi kita pada malam hari ini sudah dijelaskan dengan Mr. Andre. Thank you banget Mr. Andre malam hari ini penjelasannya. Semoga dapat dimengerti dengan bunda-bunda kita yang ada di webinar pada malam hari ini yang bergabung. Dan dari tadi ini Mr. Andre sudah banyak banget ya ibu-ibu atau bunda-bundanya. Satu sisi ada yang bertanya, satu sisi ada yang sharing juga kendala anaknya seperti apa. Nah, jadi kita buka sesi pertanyaan untuk bunda-bunda. Boleh silahkan raise hand-nya untuk bertanya langsung kepada Mr. Andre. Tentunya dimulai dari sekarang. Silahkan yang mau bertanya. Ada atau boleh ketikkan langsung di kolom chat saja. Nggak apa-apa, Bun. Karena ini kesempatan yang luar biasa sekali, kita bisa langsung sharing ke ahlinya, gimana cara kita menghadapi tangki cinta anak yang kosong, dan gimana cara kita melihat sebenarnya sesuatu yang seperti apa gitu. Mr. Andre, saya izin bertanya. Ada, boleh. Silahkan langsung raise hand saja. Silakan. Izin bertanya, Mr. Andre. Apa? Anak-anak yang jarang banget bertemu dengan ayahnya gitu ya, karena ayahnya kan kerjanya jauh, jadi jarang jarang pulang. Tapi sekalinya pulang, anak ini minta ditemenin terus sama ayahnya gitu. Bahkan tidur malamnya itu jadi larut banget. Yang biasanya itu jam 9, tiba-tiba jam 12 malam baru tidur. Namanya ayahnya juga jarang bertemu kan, ketika anaknya pengen main, ya ditemenin aja gitu. Nah itu gimana caranya Mister biar waktu tidurnya itu tetap seperti biasanya, tapi dia tetap hak mainnya bersama ayahnya itu tetap dapat gitu. Ya, oke, terima kasih penyanyi. Eh, saya pernah ketemu juga kayak gini. Jadi kasusnya ini dua-duanya malah ayah bundanya seringkali keluar kota, dan kalau pulang itu pasti anaknya kangen gitu ya. Akhirnya main sampai jam 11, jam 12, jam 1 gitu. Nah, menurut saya gini, pertama, tidur itu adalah sebuah kebutuhan anak yang sangat-sangat penting gitu ya. So, daripada apa namanya dia main sampai larut malam, lebih baik let's say tidurnya on time, bangunnya lebih awal. Tidak sama anak. Oh gini aja, mungkin ayah temenin dia tidur. Jadi bed talk, lalu mungkin baca buku cerita bersama,
lalu paginya main lagi. Mungkin ayah mau mandiin dia, mungkin mau pakaiin baju dia, dan lain-lain. Terus apa lagi? Nah, mungkin mungkin terjadi adalah terlalu lama nggak ketemunya. Bantunya gimana? Mungkin berkala ketika mungkin jam istirahat, ayahnya video call. Dia mungkin video call, kirim voice note, kirim foto, kirim video itu boleh banget. Jadi eh, meskipun nggak ketemu secara fisik, ada kontak sama si anak gitu. Jadi boleh banget tuh saling bertukar-tukar pesan tuh boleh banget sebenarnya gitu. Jadi kalau sampai merubah jam tidur itu menurut saya eh, apa ya? Pertama tadi ya konsistensi gitu ya. Kedua juga berarti juga jadi nggak sehat juga gitu. Nah, mungkin juga kalau pas lagi libur, weekend itu puas-puasin deh. Tapi sekali lagi tidak merubah konsistensi gitu. Oke. Halo? Mr. Andre, Ya, bis- halo. boleh bertanya ya? Boleh. Ya, kebetulan anak saya ini kan anak pertama dan cucu pertama. Nah, jadi biasanya weekend itu sama nenek kakeknya, weekdays itu sama kita. Dan kadang kalau setelah pulang sekolah, dijemput sama neneknya juga. Apakah tidak apa-apa? Tentu kan parenting nenek dan nenek kakek dan ayah ibu kan tentu berbeda, walaupun kita banyak berdiskusi untuk menyamakan beberapa. Namun, apakah tidak apa-apa? Kalau tadi saya dengarkan ada beberapa kita kasih pengertian, kita briefing anaknya gitu ya. Tapi kan maksudnya anak 3 tahun ini kita kita kasih briefing sedemikian rupa, apakah tidak apa-apa gitu. Kita masukkan beberapa peraturan yang cukup berat, maksudnya pengertiannya kita haluskan atau kita buat sebahasanya mereka itu bagaimana ya gitu. Iya. Jadi gini, sama anak tadi ya, mungkin let's say antara di rumah sama di rumahnya neneknya mungkin berbeda. Tipis-tipis gitu ya. Jadi sebenarnya prinsipnya adalah sama. Kita di sekolah pun juga kayak gitu. Kita di sekolah mungkin punya sebuah rules baru, punya sebuah pelajaran baru, kita biasanya akan inform ke orang tua di rumah. Let's say ayah bunda sekarang lagi nih lagi ada pelajaran belajar makan makan mandiri, makan sendiri. Nah, itu kan kita akan ajak kerjasama. Lalu mungkin ayah bunda lagi ada latihan nih, mungkin toilet training. Di rumah tolong dong dipraktekkan juga. Nah, berarti gini, kalau sama di rumah, sama rumah neneknya, pastikan ada komunikasi juga. Di rumah lagi belajar apa nih? Oh, si kakak lagi belajar mungkin minum susu harus pakai gelas. Informasikan ke neneknya. Nah, nanti kita jemput si anak gitu ya. Kita juga ngobrol lagi tuh, gitu kan. Nenek, dia opa, oma, tadi anaknya gimana? Jadi, eh, apa ya, ajak komunikasi yang baik. Biar saling berbagi progres, gitu ya. Terus apa lagi? Terus tadi ngomongin anak. Ngomongin anak, meskipun sudah simple, sederhana, singkat, tapi seringkali memang sangat butuh repetisi, berulang kali. Karena gini, namanya moral, agama, sosial, emosional si anak itu memang harus dibiasakan gitu. Jadi kalau di PAUD itu kita nggak mengajari anak, kita nggak ceramah sebenarnya. Kita tuh membuat sebuah kebiasaan yang berulang-ulang. Makanya ada namanya konsistensi gitu. Makanya ada temukan anak-anak yang di PAUD tuh bisa kayak tiba-tiba jadi bisa mandiri, makan sendiri, tahu cuci tangan, tahu berdoa dan segala macamnya. Kenapa? Karena dilakukan berulang kali. Jadi di telinganya dia masuk, kita berikan mungkin pengertian, tapi juga badannya juga melakukan secara rutin dan konsisten. Urutannya selalu konsisten, jamnya juga konsisten. Sesimpel mungkin mau makan, cuci tangan dulu, mungkin harus cuci kaki, mungkin harus apa namanya berdoa dulu tuh harus konsisten gitu. Nah, konsistensi itu akan membuat anak jadi dia akhirnya bisa menerima dengan baik gitu. Oke.
Baik, thank you, Mister. Ya, ini di kolom chat ada 2 pertanyaan. Mister masih bisa Ya, dijawab atau bagaimana? boleh. Ya, ini dari Bunda Emma. Kalau Mr. Andre izin bertanya untuk love language saving gift, apakah harus bersifat surprising yang sebelumnya anak tidak tahu atau tidak disangka? Nah, bagaimana ini, Mister? Oke. Gift itu biasanya sistemnya lebih ke surprising gitu. Uh, jadi nggak ada namanya kayak jual beli itu nggak ada. Jadi benar-benar kayak kita memberikan sebuah ekspresi cinta kita ke anak, kita kasih dari hal yang mungkin yang surprise, yang kecil, yang sederhana. Tapi anak merasa kayak, wah aku dicintai gitu. Nah, kalau yang sistemnya kayak mungkin jual beli gitu ya, kalau kamu juara dikasih apa tuh beda lagi sistemnya, beda lagi konteksnya gitu. Jadi itu kayak lebih ke mungkin sistemnya kayak punishment and reward. Gitu memang sebuah kayak anak lagi belajar kayak mungkin belajar disiplin, belajar tanggung jawab dan lain-lain. Jadi itu hal yang berbeda. Dengan kalau gift itu surprise, mendadak, apa ya, spontan gitu. Gitu sih. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, Mr. Andre, gimana? Masih ini ya? Masih ada Oke, aman. kesempatan ya untuk bunda-bunda di sini? Nah, Bisa. selanjutnya gimana kalau yang ayahnya kerja pagi pulang malam, jadi jarang main sama anak. Lalu kalau ayahnya mau coba PDKT ke anak itu suka ditolak. Terus tapi sebenarnya dia senang kalau ayahnya kerja lagi suka dicariin. Nah, caranya untuk bonding lebih erat ke ayahnya ini gimana nih, Mister? Ya, ini apa ya istilahnya kayak malu-malu tapi mau gitu ya. Nggak ada dicariin, ketemu ditolak gitu. Nah, saya sendiri juga sering mengalami kayak gini gitu ya. Kalau saya datang gitu ya, anaknya mungkin cuek, nggak mau ngomong, nggak mau main, pura-pura nggak ngeliat, tapi dari jauh dia ngeliatin. Atau mungkin pas saya pulang, dia nanyain, Mister besok sini lagi nggak gitu. Nah, biasanya anak ini dia karena saking saking kangennya, saking pengennya, dia mengalami namanya kayak gejolak emosi. Dan dia belum tahu gimana caranya apa ya, meluapkan itu dengan baik. Sehingga seringkali saya sama anak itu ya, udah nggak ketemu 2 minggu gitu ya, dia dari atas tuh dengar, Mister datang, wow senang, saya ketemu, tiba-tiba dia marah, saya dipukul, dia nangis, loh katanya senang, kok malah nangis, kok malah mukul gitu ya. Nah, kalau kita sabar, nunggu nih 10, 15 menit, setengah jam, dia tiba-tiba akhirnya ngerti, loh aku kenapa nangis ya, gitu. Jadi memang dia butuh waktu. So that's why kalau sama anak kayak gini ya, eh, jangan langsung agresif sama si anak. Jadi nggak langsung yang kita ngajuk langsung peluk, langsung ngajak main, langsung gitu nggak. Sesimpel mungkin say hi dulu, mungkin duduk deketan dulu aja, mungkin makan sama-sama aja, baru bertahap akhirnya main bersama. Mungkin mau peluk, cium terserah. Tapi sekali lagi jangan langsung agresif, karena dia punya sebuah perasaan yang udah kependem, mau meledak, dia bingung cara ngeluarinnya. Jadi pelan-pelan aja. Dia nggak nolak. Dia cuma kayak bingung caranya meregulasi emosinya sendiri. Itu butuh 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 waktu. Gitu ya. Baik, itu tadi untuk Bunda Weni ya. Jadi kalau misalkan Bunda di sini juga ada yang mengalami permasalahan yang sama, ini buat anaknya biar lebih erat lagi hubungannya bersama ayahnya. Dan terakhir, Mister, boleh ya? Ini masih Boleh. ada di kolom chat. Mister Andre, saya punya murid yang sudah terbiasa datangnya selalu kesiangan. Bahkan kalau nggak masuk sekolah, nanti bundanya juga ngabarin nggak pergi ke sekolah. Karena belum bangun anaknya dan ternyata anak tersebut juga masih suka ngedot. Solusinya gimana, Mr. Andre? Sebelumnya saya sudah berdiskusi dengan ortunya, tapi tetap saja karena ortunya dua-duanya kerja. Berarti ini tadi hubungannya sama konsistensi ya, Mister ya?
Boleh bantu Ya, dijawab, betul. Mister? Jadi gini, eh, anak itu dia sangat sangat sederhana sebenarnya. Kalau ada dua hal yang berlawanan, tidak konsisten, dia pasti akan pilih mana yang lebih gampang, lebih enak, gitu. Jadi kalau sampai tidak konsisten kayak gini, nggak ada kerjasama. Saya selalu bilang sini sama semua guru-guru, kalau ada orang tua yang tidak bisa bekerjasama dengan baik, jangan diambil pusing. Pada akhirnya itu adalah anak mereka. Mereka punya hak menentukan mau diapain anaknya. Bagian kita adalah kita selalu mengingatkan, memberikan tips, memberikan laporan perkembangan ke orang tuanya. Anaknya gini, Bu, gitu. Apa yang udah bisa, mana yang belum bisa, dan mungkin diberikan PR gitu ya di rumah gimana. Nah, kalau nggak dilakukan, ya ngomongin lagi aja, udah. Jangan terlalu dibawa pikiran banget. Sama kayak dokter, Bapak Ibu, gitu ya. Dokter ngingetin nih, Bapak diabetes, kurangi gula. Bapaknya, pasiennya ini nggak mau dengerin, minum manis terus, ya sudah, gitu. Ya kita pokoknya tugasnya adalah ngingetin. Kalau bisa ngobatin, ngobatin. Selebihnya ya sudah, angkat tangan, gitu ya. Jangan sampai kita jadi kayak kepikiran banget. Pokoknya konsisten, ingetin terus aja. And do the best buat si anaknya yang bisa dilakukan di sekolah, gitu. Baik, itu tadi jawaban untuk Bunda Anita Lianawati. Semoga dapat membantu. Dan kita sudah sampai di akhir acara. Terima kasih sekali lagi sebelumnya saya sampaikan kepada Mr. Andre dan terima kasih juga untuk penyelenggara kita dari Rumah Quran Az-Zahra. Semoga next kita bisa melakukan webinar lagi, Zoom webinar bersama Mr. Andre ataupun bersama narasumber yang tentunya luar biasa sekali. Dan pada malam hari ini kita sudah membahas tentang mengenali dan mengisi tangki cinta anak. Jadi kita sudah membahas, sudah dibahas dan dipaparkan oleh Mr. Andre. Terima kasih bagaimana caranya kita mengenali bahasa cinta anak. Tadi sudah disampaikan materinya, tipe-tipe bahasa cinta anak itu seperti apa saja. Dan sudah dikasih tips juga nih untuk bunda-bunda mengisi tangki cinta pada anak itu secara konsisten. Jadi mohon izin yang saya tangkap di sini adalah gimana caranya kita itu konsisten kepada anak gitu ya Bunda ya. Dan terakhir sudah dipaparkan juga bersama Mr. Andre bagaimana cara merespon perilaku negatif anak pada saat tangki cintanya kosong. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Mr. Andre atas materinya pada malam hari ini. Semoga sukses selalu dan semoga kita dapat bertemu kembali di Zoom webinar selanjutnya. Thank you. Baik, saya tutup Zoom webinar pada malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya Bunda. Terima kasih.